Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Ada seorang tuan tanah yang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada petani-petani, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia mengutus hamba-hambanya kepada petani-petani itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Namun petani-petani itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempar yang lain lagi dengan batu. Kemudian Tuhan itu mengutus pula hamba-hamba yang lain, lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia mengutus anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku akan mereka segani." Ketika petani-petani itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Inilah ahli warisnya, mari kita bunuh dia dan kita miliki warisannya." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya terhadap petani-petani itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada petani-petani lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi oleh karena Tuhan, suatu keajaiban di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, sahabat Karmelitub yang terkasih, selamat berjumpa kembali dalam mimbar aroma sabda minggu biasa ke-27. Dalam edisi kali ini saya mengajak kita semua untuk merenungkan sabda Tuhan di bawah tema "Jangan sia-siakan kepercayaan". Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan, kepercayaan itu bersifat total, apalagi kepercayaan Tuhan kepada manusia. Dia melakukan segala yang terbaik untuk manusia, laksana pemilik kebun anggur yang mengupayakan segala hal yang terbaik demi hasil yang optimal dari kebun anggurnya. Namun
terkadang kita menjumpai suatu pengalaman yang mengerikan. Manusia bertahan dalam kejahatan, kekeringan rohani, dan mengikuti pola hidup yang tidak terpuji. Manusia tidak berbenah diri dan bertobat, meskipun ada undangan pertobatan dibisikkan Tuhan dalam lubuk hatinya. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus menampilkan sebuah perumpamaan tentang penggarap kebun anggur. Perumpamaan ini hendaknya mengajak kita untuk menerima Yesus sebagai pewaris kebun anggur, yakni Allah sendiri. Para penggarap kebun anggur yang haus darah dan kekuasaan adalah mereka yang mendapat kesempatan untuk terlibat dalam karya Allah, tetapi mereka serakah. Mereka hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan egoisme mereka. Mereka itulah kaum Farisi dan imam kepala Yahudi yang selama ini merasa diri saleh, suci, dan merasa diri benar. Dalam perumpamaan hari ini, kita belajar tentang seorang pemilik tanah yang menanami kebun anggurnya. Ia menyewakan kebun anggurnya kepada penggarap dan ia pergi ke negeri yang lain. Pemilik tanah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah pemilik tanah yang utama dan kita hanyalah penyewanya. Itulah sebabnya bahwa kita sebagai umat Kristiani memahami diri kita sebagai pengelola ciptaan, bukan pemilik. Pemilik tanah yang kita dengarkan dalam bacaan Injil hari ini, yakni Yesus sendiri, adalah gambaran seorang yang sangat pemaaf namun sangat gigih. Dia mengirim lebih banyak pelayan untuk menyewakan kebun anggurnya kepada pelayan. Namun para pelayan, para penggarap memperlakukan pelayannya dengan tidak wajar. Namun pemilik tanah atau Tuhan sendiri, Allah sendiri, mengirim anaknya sendiri. Pemilik tanah berharap bahwa penyewa akan mengerti apa yang dia maksud. Jelasnya bahwa perumpamaan ini mengajarkan kita tentang Allah sebagai pemilik tanah dan Yesus sebagai putranya. Dan jelas hal ini mengajarkan kepada kita bahwa para imam kepala dan orang-orang Farisi sama seperti para penggarap kebun anggur itu. Ketika para imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan ini, mereka tahu bahwa perumpamaan itu adalah tentang mereka. Maka mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan, jika perumpamaan ini mengenai imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, apa yang kita pelajari dari perumpamaan ini untuk diri kita sendiri? Kita dapat melihat apa yang diajarkannya kepada kita tentang Tuhan. Yesus sedang mengajarkan kita bahwa kita sekarang adalah penggarap, pengelola kebun anggur Tuhan. Kita telah dipercayakan dengan dunia ini, dengan semua yang kita miliki, dan sekarang
kita dipanggil untuk merawatnya dengan baik dan memberikan kepada pencipta hasil panenan kita. Dan perumpamaan ini juga memperingatkan kita untuk tidak menganggap remeh hal-hal yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Dunia ini, hidup kita, keselamatan kita, semuanya adalah anugerah. Semua anugerah dari Tuhan. Dalam kehidupan kita, kita terkadang tergoda untuk berpikir bahwa kita dapat menyimpan hasil kebun anggur Tuhan untuk diri kita sendiri. Kita bekerja keras mencari penghidupan dan memberi diri dan menafkahi diri kita sendiri serta keluarga kita, dan kita lupa bahwa segala sesuatu yang kita miliki bukanlah milik kita, melainkan milik Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan, hari ini apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan Tuhan? Hari ini kita belajar bahwa Tuhan telah memberi kita kebun anggur yang indah untuk dirawat. Namun itu bukan kebun anggur kita. Tuhan meminta kita untuk merawat kebun anggur ini. Karena itu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus Tuhan, melalui bacaan hari ini, kita diajak untuk menatap hidup ini dengan memandang kepada Yesus sebagai batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, namun telah menjadi batu penjuru. Karena itu, kita diajak untuk menerima Dia, mengasihi Dia yang telah menerima kita dan telah mengasihi kita dengan jalan menata hidup kita sesuai dengan tuntutan dan harapannya. Jangan kita bersikap serakah dan hidup dalam aneka kejahatan, karena Yesus ingin kita hidup penuh kasih agar dapat tinggal dalam kerajaan Bapa-Nya. Karena itu perbaiklah sikap kita, hidup kita yang selama ini kita lakukan, yang membuat kita jauh dari Tuhan. Karena itu Yesus ingin kita hidup penuh kasih agar dapat tinggal dalam kerajaan Bapa-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.